Yo, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, saya dari Pangandaran. Saya baru pertama ke sini. Kemarin saya alhamdulillah udah sedekah sama Bu Haji Ai Jumat kemarin. Tadinya mau kemarin ke sini tapi alangannya yang nganternya ada acara ke Jawa Tengah. Alhamdulillah sekarang saya datang ke sini sama adik saya. Pertanyaannya Pertanyaannya apa? ini Pak Haji, saya suami sakitnya gula, terus udah berapa 13 tahun. Pertanyaannya apa? Kurang normal begitu Pak Haji. Bolehkah saya kalau nggak salah lihat di YouTube ada dicentongin gitu ya Pak Haji? Itu yang pertama. Gimana? Dicentongin katanya di. Maksudnya suaminya pengen sembuh. Iya. Mandi jam 00, Haji Marco sakit gulanya 500. Mandi jam 00 tiap hari, sekarang gulanya berapa? 115. Mandi jam 00. Iya. Mandi jam 00. Ya, yang kedua mohon maaf saya pengen ya sekarang saya punya beban, punya utang, kalau boleh Pak Haji saya minta dikasih bibit gitu. Hah? Bibit uang begitu kalau bisa. Apa? Bibit, uang bibit kata Pak Haji. Oh, uang bibit. Uang bibitnya nggak ada. Uang bibitnya nggak ada. Dipegang sama Pak Sidi. Pak Bondas. Ya, ya. Ada lagi? Terus yang ketiga anak saya. Dia lupa. Ada. Ya anak saya udah lama kerja di bank tapi tidak naik jabatan gitu. Jadi di Suwuk Bu, anaknya Haji Marco kan pramugari. Nah dia Suwuk mandiri. Remes alat kelaminnya, colek di mulutnya. Colek alat kelaminnya, colek di mulutnya. Naik jabatan. Sekarang udah naik. Namanya Suwuk mandiri. Camahan mandiri. Di Suwuk, di Camahan. Kalau dia nggak percaya, ibu aja yang nyuwuk. Raupin ke mukanya dia. Kalau dia lagi makan cantik. Atau kalau yang laki ganteng. Kamu mau makan apa? Mama mau masakin gitu. Manjur gak? Contohnya Haji Marco udah contohnya dah. Oke? Insya Allah. Yang terakhir kebetulan saya punya ponakan, bapaknya meninggal. Saya maksudnya pengen bisa membiayain anak yatim itu Pak Haji, mohon izin. Ada uangnya gak? Ya nanti kalau ya maksudnya saya ada uangnya gak? Kalau ada uangnya ya dibiayain. Kalau gak ada uangnya? Maksud saya pengen sama Pak Haji doain saya supaya bisa. Pasti, yang penting ibu alat kelamin masih ada gak? Alat kelamin ibu masih ada gak sekarang? Ada ya, ada lah. Coba lihat dulu Haji Marco. Tinggal di Suwuk Bu, di Suwuk. Saya juga punya anak yatim piatu di rumah. Jadi adiknya istri saya laki meninggal. Ya. Istrinya meninggal, sekarang tinggal sama saya. Sama. Kita suwuk aja, kita kerjain. Alhamdulillah rezekinya ada aja. Ya. Kayak besok nih acara di Hotel Mega Cipayung Puncak. Bu, mana ada acara seminar gratis? Ada gak? Nggak ada. Ya. Kita udah bayar ke Hotel Mega Cipayung Puncak 75 juta buat makan. Buat anak yatim. Tadi saksinya Haji Marco, betul? Tadi pemilik hotelnya datang. Pak Haji, acara besok. Pembayarannya tunai apa cash? Tunai lah buat makan-makan anak yatim lah. Bayar tadi Haji Marco saksinya. Ya, buat anak yatim. Pak Haji, makasih. Assalamualaikum. Ya, di Suwuk. Ya. Makasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Saya nama Ani dari Pangandaran. Ani. Iya. Hah? ANIH. Ani. Iya. Oh, pakai H. Iya. Ya. Ini dibawa sama teteh saya yang barusan bicara. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Jangan nangis dong.
Beser aja, beser. Beser lagi. Ayo dong beser. Ayo, pertanyaan apa? Tentang anak saya Pak Haji. Pertanyaannya apa? Rumah tangganya lagi kacau udah berapa lama? 3 tahun hampir. Jadi anak laki-lakinya itu anak saya. Istrinya udah tidak punya kedua orang tuanya juga. Kerja di Garut dua-duanya. Lalu, pertanyaannya itu anak saya kegoda perempuan. Nggak apa-apa, kegoda doang kan? Selingkuh sampai lupa anak istri sama orang tua juga lupa, kerja juga lupa sampai jadi maunya ibu gimana? Maunya soleh lagi. Apa? Anak saya jadi soleh, kembali kerja, kembali sama istrinya Bu, juga. sekarang putra ibu kegoda udah seizin Allah belum? Udah, tinggal ibu baca Quran aja. Nanti Allah yang nyelesain dengan caranya Allah. Baca Quran. Karena baca Quran lebih sempurna daripada berdoa. Baca Quran. Kapan ibu terakhir baca Quran? Tiap malam juga baca Quran. Iya, ditingkatin bacanya. Nggak segitu-segitu aja. Baca Quran. Ada lagi? Seperti yang tadi itu 12 juz. Iya, baca Quran. Nanti Allah nyelesain, tenang aja, jangan sedih. Kalau gue tanya, Allah kenapa nggak diangkat masalahnya ibu? Nggak mungkin. Kenapa? Ngomongnya mewek. Nggak boleh, Bu. Ibu nggak usah cerita gini ke Allah. Allah, gimana nih? Kata Allah, gue nggak tajuk. Kan saya sedih tuh kan. Apa? Udah sendiri gitu, nggak ada suami, jadi anak-anak itu Ibu, terlantar. ini banyak temen hidup. Bu, Jadi sedih solusinya gitu. cuma satu, baca Quran. Iya. Baca Quran. Terus lagi kan itu yang usaha-usaha tadi, saya kan belum paham ya yang tadi. Apa? Celemek-celemek gitu ya, usaha dalam gitu, saya belum paham, baru ngedenger sekarang gitu. Jadi saya minta pencerahan itu. Ibu colek alat kelamin ibu, terus taruh di mulut. Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Ibu ngucapin hajatnya maunya apa, bebas, sebutin. Begitu bos. Colek alat kelaminnya, saya tungguin, colek. Colek, gue tungguin. Nih. Nah, gubrak. Lo yang nyolek gue pingsan. Terus itu yang tadi selingkuh itu sampai dia katanya nikah siri, supaya sayang lagi sama istrinya, sama anak-anaknya juga. Gimana itu Pak Haji? Allah lu baca Quran dulu, nanti Allah yang nyelesain. Tenang istrinya aja. juga gitu, istrinya atau saya? Ibu lah, kalau istrinya mau gak baca Quran? Mau. Ya udah baca Quran, baca Quran, baca Quran. Karena baca Quran adalah segala solusi. Semuanya ada di situ. Nanti Allah yang nyelesain. Yang diciprat-ciprat ke halaman itu supaya hal yang tidak kelihatan merusak hubungan gitu. Bisa, itu kan gimmick-gimmick. Boleh, boleh. Yang diciprat-cipratnya ada apa itu? RC bukan alat kelamin ibu. Kalau kan di tadi sana saya tanya, alat kelamin ibu masih ada gak? ada. Bentuknya kotak, oval, apa lonjong? Gini. Kurang. Sama Kak. Itu diciprat-cipratnya yang colmek-colmek itu yang Ya. istrinya atau Istrinya manjur, ibu pun manjur. Manjur. terus yang itu yang mandi pandan itu Ya. harus 9 lembar. direndam ke air bak atau Ya, di air bak. direbus dulu enggak? Jangan direbus. Nanti biar awet, kalau udah pakai mandi disimpan di kulkas. Nanti dipakai lagi buat Terus mandi. tadi katanya baca bangun tidur teh mandi teh sambil senyum-senyum baca. Ya, sambil senyum. Baca. Bisa gak ibu senyum, bangun tidur senyum, bisa gak? Bisa. Bangun tidur senyum. Gimana senyumnya coba? Nih. Nah, sekali lagi coba senyumnya. Terus yang waktu mandi Mana senyumnya? Senyum. senyumnya kurang. Mana senyumnya? Ayo senyum.
Hahaha tuh. Terus waktu Tadi mandi, nanya awal-awal nangis, sekarang udah biasa senyum. apaan kata Pak Haji jangan nangis, Apa? jangan sedih. Nggak boleh dong. Hati senang, rejeki Datang. Hati sedih, rejeki pergi. Harus senang. Lalu itu waktu mandi tadi harus baca apa yang mandi air pandan tuh baca apa yang kiri kanan gitu? Bacanya apa? Iya apa? Maunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Terus ibu ngucap hajatnya apa? Pengen lunas hutang, anak soleh. Boleh. Kebeli lagi mobil banyak. Boleh. Amin, Sebutin amin. aja. Nanti udah Itu baca. saja. Terus tadi waktu sedekah-sedekah itu orang lain juga bilang katanya ingin sedekah tapi tidak punya uang sehingga bapak ini tadi maraban ikan ya, marab ikan aja. Nah itu saya sendiri mungkin seperti itu. Tidak punya uang, kesini juga tidak punya uang, ikut sama Paksain teteh. Bu, kalau sedekah di RD itu paksain. Makan sehari 3 kali. Kalau bisa makannya sehari sekali aja. Yang kedua sama ketiga disedekain. Paksain. Bu, Iya. doanya malaikat Bu. Pedih bener Bu. Malaikat subuh tuh doanya pedih bener. Kalau ibu denger nangis takut. Kedua, bapak dan ibu kalau mati dikubur itu teriak-teriak sama Allah minta dibangkitkan lagi sesaat. Hanya untuk apa? Sedekah. Sedekah. Enggak untuk silaturahmi, untuk enggak. Udah paksain sedekah, saya nggak mau tahu ibu atur aja. Iya. Paksain. Seadanya. Kalau ibu makanin ikan, udah kewajiban kita karena kita miara ikan. Gitu, jangan dianggap itu sedekah. Bolehlah sedekah, tapi kalau bisa emang udah kewajiban kan kita yang miara tuh ikan. Kalau nggak dimakanin nanti mati. Ini mah tadi contoh itu. Ya boleh, karena ini kan anak bawang. Gua maklumin, kalau ibu kan bukan anak bawang. Ibunya bawang. Ya, ibunya bawang. Amin. Itu aja barangkali Pak Haji. Mohon doa hari sudah untuk segala Pasti. hajat saya dikabulkan. Amin Pasti. ya Allah. Terima Bisa? kasih. Assalamualaikum. Ya. Mana? Ayo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Nurbaiti dari Tangerang. Tangerang. Pak Haji, saya mau nanya, tapi rada jorok ya Pak Haji. Bapak-bapaknya disirep kupingnya. Itu Pak Haji, itu nyolek 9 kali itu satu-satu, apa 9 kali? 9 kali sekali aja. Misalnya Colek. gini, colek gini, Ya. colek gini, apa Ya. tuh 2, 3 gitu, Pak Haji. Kalau ibu ada jinnya, ada hodamnya, ada setannya, ibu mesti ngeremesnya 9 kali, ngoboknya sekali. Remes 9 kali, ngoboknya sekali. Remesnya 9 kali, ngoboknya sekali. Sampai 9 kali kobok kalau buat ngilangin jin. Tapi kalau untuk nyolek ke mulut, colek sekali gitu. Oh, itu kan salah. Dia gitu Pak, katanya 1, 2, 3 colek, 1, 2, 3 colek, kering katanya gitu. Coba lihat dulu alat kelamin ibu. Coba lihat dulu. Lihat dulu alat kelamin ibu. Coba lihat dulu. Lihat dulu alat kelamin ibu. Lihat. Biar nanti Haji Marco yang neliti. Ini Haji Marco dari pihak Sukopindo. Kalau saya mah 1 colek gitu loh Pak Haji. Kalau ini tadi 3 katanya, 3 kali colek, nggak manjur. Ya. Saya gituin. Karena saya sudah testimoni Pak Haji. Ya. Saya kan buka kantin di proyek ya Pak Haji ya. Ya. Itu daleman saya itu pakai celana dalam kalau saya ke proyek. Saya balik yang bekas dipakai hari ini, besok pagi saya pakai. Bau-bau deh itu rambut.
Tapi alhamdulillah Pak Haji, pelanggan saya pada sayang semua. Banyak, walaupun proyek saya jauh, pada datang ke saya. Terus, terus betul kata Pak Haji Marco, kalau anak mau tes, mau apa itu dilangkahin. Bener, anak saya yang nomor 3 Pak Haji. Dia masih kuliah tapi dia lagi tidur tuh. Saya langkahin tanpa pakai celana dalam. Nggak, iya, saya itu kata bapaknya, diapain Bu? Dilangkahin biar cepet dapat kerjaan. Bener Pak Haji, seminggu langsung dapat panggilan dari Lion Air. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Bener Pak Haji itu. Jadi ini tadi berarti salah Pak Haji ya kalau 3 kali ya. Iya. Pantesan gak manjur. Nanti saya tanya dari Sukopindo, gimana Sukopindo? Salah ya Pak. Kalau saya benar ya Pak Haji. Iya. Terima kasih Pak. Iya, kan. Jadi satu kali tapi coreknya di dalam bunyi gini. Itu mah beda Pak. Kan kata Pak Haji harus mengenai sampai itunya, jadi biar apa? Meresap. Iya, biar pulen. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk. Ini acara apa sih? Acara apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Pak Haji, Ya, saya mau testimoni. ya, Saya kemarin 3 hari itu jatuh di kamar mandi. ya, Terus saya kan suka ngelap pakai celana dalam tuh. ya. Tapi alhamdulillah saya udah keputar, nggak bisa tahan. Saya bilang gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saya bisa kesini Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi itu celana saya usap CD-nya 9 kali ke muka. Ya. Alhamdulillah. Hancur gak muka ibu? Hancur sih enggak, cuman baunya menetap. Terus saya 4 bulan yang lalu keserempet truk juga. Tapi alhamdulillah saya masih bisa berdiri di RDI Pak Haji Dwi Santo. Yeah. Alhamdulillah Pak Haji, saya walaupun belum tercapai yang tadi besar-besar, Ya. tapi yang 100.000, 200.000 tiap hari selama sebulan ini Pak Haji. Cair ya? Cair, Ya. saya kalungan pakai CD di leher, Ya. saya tutup pakai jilbab. Ya. Jadi cadar di leher ibu langsung bunuh diri apa enggak? Saya keluar pakai begitu aja, pokoknya saya ke warung kemana aja saya pakai Pak Haji. Terus saya mau nanya itu, kenapa saya pusingnya itu nggak ketahan gitu Pak Haji? Ya. Iya, pertanyaan saya cuman itu. Gampang. Jadi kalau ibu mau gosok cara dalamnya di muka, ibu usahain sediain tabung gas dulu. Ya, jadi pertanyaannya apa nih intinya? Sekalian ini pengen rumahnya yang di Bandung cepet laku. Gampang. Ibu colek alat kelaminnya taruh di fotonya yang rumah mau dijual. Oh iya, makasih Pak Haji. 99 kali. Paling lama 99 hari ntar rumahnya udah laku. Iya, terima kasih. Ya, oke. Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan nggak? Ayo, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, saya Haji Eha Julaha dari Purwakarta yang waktu itu privat. ya. Saya pertama ada testimoni, tapi saya mau minta maaf dulu. Waktu itu saya terlalu berharap ya. Jadi ngeblok gitu Pak Haji. Iya, nggak boleh, Ya, nggak boleh. ngeblok. Jadi pas 14 hari itu nggak terjadi apa-apa, malahan jualan juga ngeblok. Saya langsung ke suami saya, ya kayaknya kita terlalu berharap, udah privat. Jadi kita langsung sholat tobat. Sesudah sholat tobat bareng-bareng, biasa ada yang nagih ke rumah dari bank.
Tadinya saya udah di blok nomor, saya dibuka lagi, udah hadapi aja. Saya cobain lagi ilmu dari Pak Haji. Celana dalam saya digantung di atas, pakai. Terus saya salaman, biasanya saya nggak pernah salaman kena sama tangan yang dari bank. Kemarin saya salaman langsung sambil biasa ngucap biasa dari Pak Haji. Dari pihak bank itu terlalu lembut banget ke saya Pak. Sampai saya dikasih keringanan dari total setoran 25 juta per bulan jadi 5 juta per bulan. Wah, alhamdulillah. Selama 15 bulan. Berarti alat kelamin ibu manjur dong? Alhamdulillah. Boleh gak bapak-bapak pinjam? Sewa. Itu Pak Haji, saya mau disabdain lagi sama Pak Haji supaya jualan saya nggak blok lagi gitu Pak. Pasti saya sabdain, pasti. Ya, kedua, alhamdulillah anak saya yang dibawa ke sana waktu privat sekarang bisa meneruskan usaha saya. Jadi ditinggalin teh, udah saya sama Dede aja mah. Ya, alhamdulillah kan waktu itu sama Pak Haji harus dilangkahin sama dikasih celana saya dipakai sama dia, tapi nggak mau dibawa aja katanya. Iya, alhamdulillah Pak Haji, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf udah ngeblok, yang pertama kayak ngeblank gitu ya. Jadi ngeblok saya terlalu banyak berharap. Jadi ujung-ujungnya ngeluh. Saya minta maaf, saya langsung tobat. Alhamdulillah langsung dikasih kemudahan jalan keluar ya dari bank itu. Sekarang saya ada lagi Pak Haji anugerah dari saudara kan dulu menolong saya ya waktu itu. Sekarang dia lagi, saya uangnya belum ada jualan di ngeblok gitu. Saya minta disabdain supaya cepat saya kebayar. Pasti. Kebayar jualan saya laris. Pasti. Jualan saya dua-duanya di Purwakarta sama di Kosambi laris. Pasti. Ya, makasih Pak Haji, terima kasih banyak. Alhamdulillah datang ke sini dapat solusi yang terbaik. Pasti. Amin. Yo, ada lagi sebelum saya tutup? Yo, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih waktu yang bagi kami. Nama saya Suwarno dari Jakarta Timur, Pak. Ya. Pertanyaan saya satu ini, anak saya kemarin 6 bulan lalu tuh ikut sekolah bahasa Korea. Terus tanggal 18 nanti mau ujian. Supaya mohon doanya Pak Haji. Lulus. Celana dalamnya dibalik. Iya. Kalau dia perempuan BH-nya dibalik. Iya. Kalau dia pakai kaos kakinya dibalik. Iya. Sebelum tes, sehari sebelum tes atau pas harinya itu wajib sedekah pembersih WC 100.000 kayak putrinya Haji Marco. Oh iya. Alhamdulillah. Ini kebetulan anaknya ikut kalian. Celana dalamnya dibalik, kalau perempuan BH-nya dibalik, kalau pakai kaos kakinya dibalik. Wajib sedekah pembersih WC 100.000 sebelum tes, sebelum berangkat. Hari itu boleh, sehari sebelumnya boleh. Haji Marco contohnya lah. Iya. Kan tadi udah contohin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ini berlaku buat semuanya. Berlaku. Anak saya kemarin ujian berkuda Piala Presiden dari RDAY, ikut lomba berkuda Piala Presiden. Kita bawa 6 kuda, semuanya menang semua. Celana dalamnya dibalik, kalau yang perempuan BH-nya dibalik, kaos kakinya dibalik. Dan ini yang gak dipraktekin sama, ntar ada yang nonton lawannya ya. Jadi alat kelaminnya yang penunggang kuda atau mamahnya yang nunggang kuda, kan anaknya nggak percaya, tapi mau meraktekin celana dalam dibalik, kaos kaki dibalik, tapi dia nggak percaya, air cebokan, mamahnya yang meraktekin, mamanya cebok alat kelaminnya, ditaruh di botol aqua, airnya disiramin ke 4 kaki kudanya, dan alhamdulillah kuda RDAY 6-6-nya menang semua, juara 1, juara 2, juara 3 semuanya menang. Kita bawa 6 kuda, RDAY stable bawa kuda, lomba presiden, menang semua. Nah, ibu juga begitu, celana dalam dibalik, BH dibalik, kaos kaki dibalik. Nah, sedekah pembersih WC lupa 100, jadi kita kemarin 6 kuda 600.000, cepet. Nah, ibu juga bapak juga itu. Kalau basket 1 tim, kalau bola 1 tim, kalau badminton single sendiri, kalau double 2.
Mesti begitu. Tarik tambang semuanya. Nanti kan ditarik langsung putus. Gubrak. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ayo, mana mic-nya? Mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Oh dipakai, ya kita gantian. Iya bos. Nama saya Sapril dari Sawangan Pak Haji. Dari Sawangan. Sawangan Depok. Sawangan Depok. Iya. Saya tahu RDAE dari kakak saya bulan April kalau nggak salah Pak Haji. Tapi saya baru kesini tuh Agustus kalau nggak salah. Pertanyaannya apa? Ya ini Pak Haji apa namanya? Saya udah bikin yang celana dalam itu Pak yang 9 hari. Dan kan saya ada sakit Pak di sini di tangan nih kebas. Keram. Gosok. Sudah saya gosok. Terus 99 kali gosoknya. Jangan kurang, lebih boleh. Oh lebih boleh Pak Haji ya? Lebih boleh, kurang nggak boleh dari 99. Oh iya Pak Haji. Gosok, pakai celana dalam. Kalau dia keluar api langsung sembuh. Kalau keluar asap lama. Iya Pak Haji. Terus sama ini Pak Haji apa namanya kan kaki. Oh sama juga Pak Haji, kaki juga 99 Pak Haji ya? Ya. Iya, sama ini Pak, nafas saya suka sesak gitu Pak Haji. Itu pakai apa Pak Haji kalau nafas? Kalau tidur pakai celana dalam istri yang bekas pakai dikalungin. Celana dalam istri yang bekas pakai kamu kalungin. Tapi yang buka celana dalamnya melorotin harus kamu, nggak boleh istri yang buka sendiri. Ini kamu yang melorotin. Kebetulan saya nggak ada istri Pak Haji. Nah, siapa yang mau jadi relawan? Ibu-ibu. Oh no, ada yang tunjuk tangan, no. Enggak lah, gampang. Iya, Pak Haji. Lo beli celana dalam perempuan, Iya, lo Pak Haji. kalungin di leher kalau mau tidur. Nanti napas lo normal. Iya Pak Haji. Celana dalam perempuan beli yang paling mahal. Iya paling mahal. Lo beli terus lo kalungin. Kalungin aja Pak Haji. Hah? Ibu mau jual? No, ibu-ibu mau jual. No, ibu-ibu mau jual. No. Ada yang udah 9 hari dibawa tuh di tasnya. Tapi jangan usah khawatir Pak. Iya Pak Haji. Besok ada tamu kita dari Purbalingga. Dia kemarin privat 10 juta dari Purbalingga. Dia udah 4 kali datang ke RDAE. Hajatnya terkabul semua. Iya Pak Haji. Terakhir dia meraktekin ilmu yang maha dahsyat. Dia dagang selalu tekor. Iya, Pak. Dia bikin celana dalam yang 9 hari nggak ganti. Celana dalamnya taruh di laci dagangannya dia. Iya. Alhamdulillah duitnya datang terus. Sekarang udah nggak tekor. Iya, Pak. Nah kemarin saya minta sama dia, tolong dong bikinin 1000 celana dalam. Banyak. Nah buat bapak dan ibu yang besok hadir di acara Hotel Mega Cipayung hari Minggu tanggal 14. Kita kasih gratis celana dalam orang Purbalingga yang udah 9 hari nggak ganti. Iya Pak Haji, iya. Halo besok datang. Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Ya. Iya. Di Hotel Mega Cipayung Puncak jam 7. Insya Allah Pak Haji. Datangnya jangan pas-pasan, kalau bisa 6:30 karena kan itu jalur macet ya. Iya Pak Haji, insya Allah. Datangnya lebih awal. Iya, Pak Haji kalau datang kan saya lapar. Udah kita siapin bubur Iya. sama kecap asin sama kerupuk. Iya Pak Haji, siap. Iya. Makannya nanti pakai piring kaleng. Iya. Satu lagi Pak Haji. Yo, Ini saya mau sedekah profesi boleh Pak? boleh lah. Iya. Mandiin ibu yatim. Wah, bukan Pak, bukan. Yang mana? Kan saya kebetulan profesi pangkas Pak. Pangkas. Iya. Pangkas rambut. Iya. Itu ibu yatim bulu bawahnya. Bisa gak di waxing sama kamu? Anak yatim ya Pak Haji. Anak yatim maksudnya. Bos, Iya, mendingan besok di Hotel Mega. Kan anak yatim semuanya datang tuh. Iya Pak Haji. Dari hari Sabtu jam 6 pagi. Iya. Sampai pulangnya hari Minggu jam 2 siang. Iya Pak Haji. Lo potongin aja satu-satu rambutnya. Oh, iya Pak Haji. Di Hotel Mega. Iya. Sedekah profesi. Ngapain di sini? Kalau di sini kan ngumpulin susah anak ya. Kalau di sana mah enak. Iya Pak Haji. Insya Allah Pak Haji. Gitu. Iya. Oke? Oke Pak Haji, siap Pak Haji. Sip. Terima kasih Pak Haji. Iya, Bos. Assalamualaikum. Ada lagi? Yuk, mic-nya mana? Mic-nya mana?
Assalamualaikum Pak Haji, nama Ya. Kusnadi asal Bogor. Kesini udah 4 kali untuk mandi malam sama baca Quran baru nyampe 5 karena kerja di Jakarta Pak Haji. Jadi bisa bacanya sampai jam 4. Jadi kamu nggak pernah mandi dong? Mandinya malam Pak Haji. Pertanyaannya apa? Nah sekarang saya ada proyek Pak Haji yaitu masukin solar. Masukin solar. Siap, Kemana? Ke Karawang. Pembayar udah ada, barang udah ada, tinggal deal Pak Haji. Mohon disabdain Pak Haji. Pastilah kamu colek alat kelamin kamu taruh di mulut. Pasti deal. Amin. Pasti deal. Pasti Amin. deal. Pasti deal. Amin. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ibu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Tanti yang dari Jember. Ini saya cuma bawa tamu tadi 2 Pak Haji. Ya. Apa Tanti namanya? dari Jember. Iya, yang naik kereta. Oh ya. Yang bawa tamu itu Pak Haji. Ya. Nah ini bawa tamu 2, besok ikut juga ke acara minggu besok. Itu mau dipromoin lagi nggak Pak Haji? Dipromoin. Promoin. Iya. Iya dong dipromoin. Sini promo. Yo promo sini. Promo. Yo promo. Madep sana. Promo. Duduk. Duduk. Iya, maksud di pangku. Ayo promo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti, jika Bapak Ibu mau... Tanti dari? Tanti Jember. Saya dari Jember. Bapak Ibu yang berkenan mau hadir ke RDAY bisa bersama saya, bisa naik kereta atau apa aja terserah. Enggak punya mobil soalnya Pak Haji, enggak apa-apa. Naik kereta apa naik bus? Ya naik kereta atau naik bus. Bisa bermalam di sini, bisa sholat tahajud bareng sama anak yatim dan bisa privat sama Pak Haji. Yeah. Yang berminat hubungi di HP nomor 0838 5479 5363. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, Oke, sip. makasih Pak Haji. Yuk, kasih mic ke sana. Blon ada gak blon? Saya Pak Haji. Blon mana blon? Pak Haji, saya. Ya. Selamat Blon mana blon? Panggil blon. Triple blon. Ada nama travelnya namanya triple blon. Saya Pak Haji. Ya. Selamat malam Pak Haji. Maaf Ya. untuk saudara-saudaraku semua, saya mohon maaf karena saya non muslim Pak Haji. Non muslim. Nggih. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Coba berdiri Bu. Udah pantas lo pakai mukena. Nggih, maaf Pak Haji. Ya diri. Lo udah pantas pakai mukena. Maaf saudara-saudaraku semua, nggih. Saya maaf betul, saya minta maaf. Gak ada maaf bagimu. Begini Pak Haji. Ya. Kan saya biarpun saya Non muslim. nggih, Agamanya apa? Katolik Pak Haji. Oh, iya. Katolik saya Pak. Katolik. Haji. Nggih. Terus saya Itu kerudungnya dari mana? beli Pak Haji. Beli. Nggih. Wow, niat. Nggih, maaf. Beli di mana kerudungnya? Di Jember Pak Haji. Saya dari Jember Pak Haji. Dari Jember. Nggih. Oh ya. Eh, Kesini sama siapa? Pegang mic dekat. Pak Haji saya sendirian. Naik apa? Naik bus. Naik bus. Nggih, berangkat. Apa yang bikin ibu tertarik ke RDAY? Padahal kan Kristen Katolik dari Iya, Jember betul, jauh. Pak Haji, saya memang biarpun saya orang Katolik, saya itu tertarik sama ajaran-ajaran seperti itu, saya menjalankan semua Pak Haji. Ya. Soalnya orang tua saya kan, On, duduk sini on. orang Nih. tua saya itu kan Duduk Pak sini, Haji, Dok. Hindu Pak. Hindu. Ya. Bapaknya apa ibunya? Bapak ibu Hindu Pak, Ya. jadi kan seperti Ini blow on nih. Ya. Itu pasti. Sama gue gak usah salaman on, sini aja on. Nanti gue ketularan blow on. Kayak gitu Pak. Jadi saya ajaran agama pun saya ikuti. Bapaknya Hindu Buddha. Hindu Buddha Pak. Pak Haji. Ibunya Ikut Bapak. Hindu. Nggih. Tapi sekarang sudah meninggal semua Bapak. Oh ya, ibu berapa bersaudara kandung? Saya bersaudara 5 Bapak, yang non muslim cuman saya sendiri. Oh yang 4-nya muslim semua. Nggih, muslim semua Bapak. Kapan ibu muslim?
Tepuk tangan dong. Pantas gak udah pakai kerudung? Aduh. Itu Pak Haji. Jadi ibu jauh-jauh dari Jember, apa pertanyaannya atau apa yang mau diobrolin? Saya datang ke sini untuk yang kedua kali Pak Haji. Udah 2 kali? Nggih. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Yang pertama. Apa yang ibu tertarik dari saya ilmunya kesini RDAY kalau boleh tahu? nggak Tertariknya bisa di mana ketemu ilmu sama Pak RDAY? Haji. Yang pertama, puasa kurang 10 hari saya datang ke sini enggak ketemu Pak Haji. Tapi saya bersyukur masih bisa ketemu sama anak yatim semua. Terima kasih. Saya begini Pak Haji, saya kan orang swasta, suami habis kena divonis apa itu jantung koroner, langsung masuk ICU dari rumah sakit daerah kabupaten langsung ke Surabaya Bapak. Terus akhirnya sampai pasang ring 2, saya belum pernah buka Pak Haji. Saya Deketin mic-nya. Terus baru tahu buka YouTube-nya Pak Haji baru Desember tanggal 10 kemarin Pak, Desember 24. Itu terus saya begitu buka itu saya belajar itu Pak Haji, dan sekarang ini saya punya tanggungan besar Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa sekarang? Saya bagaimana caranya Pak Haji, saya mempunyai utang untuk biaya ke Surabaya Wirawiri dan perawatan itu saya yang menjadi beban Pak Haji sampai saat ini. Karena usia saya sudah 68, jadi saya tuh mikirnya gimana Pak Haji, soalnya Ibu kan sekarang suaminya masih hidup. Iya. Bu, kalau di agama kita, agama Islam, bunyinya gini Bu, ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi ibu tinggal dikelonin aja suami ibu. Sambil ibu nenenin, sambil ibu ajak ngomong, di ubun-ubunnya ngomong, cair 10 miliar, cair 10 miliar, cair 10 miliar gitu. Tiap hari ibu nenenin kanan 99, kiri 99. Sekarang kalau ibu nenenin 99 kanan kiri ke suami, ibunya bisa gak ngitungnya? Kalau gak bisa, sambil nenenin ibu video call sama Haji Marco. Itu Pak Haji, terus saya makanya terus datang ke sini itu saya Pak Haji minta disabdai sama Pak Pasti. Haji. Malah kalau bisa Bu, ibu kan jauh-jauh dari Jember. Jangan dulu balik dulu ke Jember, besok hari Minggu paksain ibu dengerin testimoninya Mbak Luki. Kalau dia bisa penghasilannya sebulan 10 miliar, dia bisa cair 200 miliar. Ibu juga harus terkabul kayak Mbak Luki. Pasien saya, Mbak Luki namanya. Nah, besok dia testimoni. Mbak Luki besok jadi testimoni hari Minggu, ada Pak Kiai, ada Pak Kinanjar besok. Nah, ibu paksain besok datang. Makannya gimana Pak Haji? Gratis. Coffee big gratis. Yang penting ibu bisa dengerin testimoninya. Oke? Saya berangkatnya ke sana gimana Pak? Dipaketin pakai truk semen. Ada lagi? Ya itu Pak Haji. Kan makanya saya punya hutang segitu, sabdanya Pak Haji nanti utang. Pasti kan tadi udah saya sabdain, pasti. Terus saya kan sudah di usia senja seperti itu Pak Haji. Jangan kerja, duit ngejar kita. Dulu waktu muda kita ngejar duit. Sekarang udah tua, duit ngejar kita. Paling tidak Order ngejar kita, rezeki ngejar kita. Paling tidak itu saya punya uang untuk tunggu umur gitu Pak Haji. Kan ibu belum meraktekin ilmu RDAY, praktekin dulu. Bangun jam 00, sudah, Pak Haji. senyum, mandi pagi. Begitu dulu, kerjain dulu. Saya sudah melaksanakan itu sudah 8 bulan Pak Haji. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah, buka kitab, baca 12 juz, bisa gak? Enggak lah. Ntar ditambahin sama Pak Kiai. Ayo Pak Kiai, kasih tambahan nih bos, kasih Pak Kiai bos. Bos kasih Pak Kiai. Bos. Lama-lama jadi masuk.
Jadi gini Bu. Nanti yang bimbing namanya Pak Blok. Ibu kan sudah menjalankan ilmu Pak Haji ya. Mandi malam terus Iya sudah senyum ya. Ibu gini aja. Jadi gini Bu ya. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Artinya kami ini tidak menyalah-nyalahkan. Artinya gini. Kita saling menghormati ya Bu ya. Nah jadi gini. Ibu dengan keyakinan ibu. Dengan keyakinan ibu sudah mandi, sudah mandi yang disarankan Bu ya. Coba ibu baca dengan baca Alkitab ibu ya. Baca dengan keyakinan ibu. Kalau kami kan di sini kita baca Al-Quran ya Bu ya. Tapi semua itu tetap Allah yang mengabulkan. Allah satu ya Bu ya. Itu jadi saran saya dengan kondisi seperti ini, ibu yang sabar, banyakin senyum, jangan berburuk sangka, hilangkan keluh kesah, hilangkan jengkel itu hilang. Nah tadi itu aja ibu tadi sama suami bercengkramalah gitu ya, peluk suami, cium suami ya, itu insya Allah rezeki terbuka ya Bu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin Pak Marco ada tambahan, Pak Haji Marco. Dari saya Nenen. Semangat aja Bu ya, pasti kabul semua hajat-hajatnya Ibu. Semangat ya Bu. Ya, blow on. Buat Mas Blow on promosi. Travel blow on dari Indramayu. Tepuk tangan dulu dong. Travel blow on. Bu, sebelumnya boleh saya kasih tip dulu Bu? Wah bener blow on. Bener blow on. Ini ibu yang tadi ini. Yang mana? Iya dari Jember Bu. Deketin Ingat omongannya Pak Haji Bu. Jangan mikir Bu. Jadi ibu itu fokus ke ibadah Bu. Enggak terkabul juga, ibu dapat pahala. Nanti ketemu di akhirat Bu. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Sudah terbukti saya bawa tamu dari Wonosobo. Hari ini. Dia tidur di emperan. Setelah alhamdulillah kata Pak Haji mah atas ridho Allah, izin Allah sekarang sudah punya rumah sendiri. Yaitu mana orangnya? Ada gak dari Wonosobo? Lagi makan Pak. Oh lagi makan. Ya tadi dia privat. Dia datang ke sini jauh-jauh dari Wonosobo. Nggak nanya, hanya mau testimoni. Dia dagang kupat tahu. Rumahnya nggak punya. Tidurnya di emperan. Dia praktekin ilmu RDAY. Sampai punya rumah sekarang sendiri. Udah punya rumah. Dan alhamdulillah tadi privat sama saya khusus. Dia datang ke sini dibawa sama travelnya Blow On. Dia rumahnya di Indramayu. Iya, Pak. Tapi penumpangnya dari Wonosobo. Dia nginep di rumah saya Pak. Nginep di rumahnya Travel Blow On. Untung dia nggak ketularan. Bapak dan Ibu, Travel Blow On ini dia punya grup WhatsApp. Jadi Travel Blow On ini awalnya datang ke RDAY utangnya 500 miliar 500 juta. Paksain kalau memang ada waktunya, paksain bisa dengerin testimoninya Mbak Luki. Amin. Kalau Mbak Luki bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Amin. Kalau Mbak Luki naik Velfire, Bapak dan Ibu juga harus naik Velfire. Yang terbaru. Dia juga terbaru warna hitam. Saya mau Bapak dan Ibu atur waktunya gimana caranya. Pak Haji, kan kalau ikut di sana mesti bayar. Enggak lah, gratis lah. Siapa yang ngisi motivasinya? Pak Kiai, Pak Ginanjar, sama Mbak Luki. Nah, Bapak dan Ibu harus paksain. Biar datangnya nggak telat, datangnya lebih awal, hari Minggu. Kalau anak yatim datangnya hari Sabtu jam 6 pagi.
sampai jam 00. Jadi kita ada acara api unggun hari Sabtu malam Minggu, acara api unggun di Hotel Mega Cipayung Puncak. Api unggun. Nah, nanti kita di situ ijab kabul. Nanti dipimpin sama Pak Ustadz, Pak Kiai, ada Pak Kinanjar. Nanti di sana kita senang-senang di api unggun. Pak Haji Marco. Nah, mau saya, Pak Haji, boleh gak sih saya ikut acara anak yatim yang hari Sabtu? Boleh dong. Kita lagi kurang badut. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi badut, boleh. Kita kurang lakinya 6, perempuannya 6. Jadi nanti Ibu pakai baju badut. Ya, oke? Jadi sampai ketemu lagi hari Minggu tanggal 14 September 2025. Dan sampai ketemu lagi tanggal 14 Oktober jam 7 pagi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Karena kita memberangkatin anak yatim pakai pesawat Garuda. Kalau Bapak dan Ibu belum kepilih, nggak apa-apa. Akhir tahun harus kepilih. Akhir tahun harus berangkat. Mau gak? Oke, sampai ketemu lagi hari Minggu tanggal 14 September 2025 jam 7 pagi. Nggak ada acara salaman, boleh langsung ke masjid persiapan tahajud. Oke? Tepuk tangan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.